Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan kembali membahas terkait Proxmox ya. Jadi Proxmox merupakan sebuah sistem operasi ya yang dikembangkan berbasis Debian yang akan menjalankan fungsi sebagai hypervisor ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada VA ya, Proxmox VA atau Virtual Environment. Nah, Proxmox di Virtual Environment ini dapat kita gunakan untuk membuat layanan kontainer ya. Jadi dia dapat menjadi sebuah wadah untuk dapat menjalankan berbagai virtual mesin ya dan kontainer. Untuk itu kita akan coba login dulu untuk masuk ke sistemnya ya. Di video sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas terkait panduan instalasinya ya. Jadi saat ini kita akan coba membahas terkait panduan konfigurasinya. Oke, sudah masuk ya. Kita bisa lihat di sini ada server view, di sini adalah mesin-mesin dan storage ya. Jadi di dalam Proxmox ini kita bisa memanage berbagai hal ya. Ada storage-nya. Ya, di sini kita punya 3 storage, ada local network-nya. Dan ada server VM yang lagi berjalan ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait fitur yang ada di Proxmox, yaitu fitur backup ya. Kita akan coba membackup salah satu ya mesin ya. Kita akan coba backup salah satu mesin, di mana di sini adalah mesin Mikrotik ya. Dan kita akan coba backup juga mesin kontainer kita ya, di mana kontainer kita itu jalan itu adalah Ubuntu ya. Oke, di sini sudah ada kontainer. Nah, kita akan coba backup mesin kita itu dalam posisi sedang berjalan ya. Jadi caranya tinggal masuk ke mesin. Di sini ada fitur backup ya, dan di sini ada fitur backup now ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ya di lokasi mana backup tersebut akan disimpan. Jadi kita ada 2 pilihan, ada lokal sama ada new ya, dimana di sini kita bisa lihat di sini ada kapasitas yang tersedia dan kapasitas yang total kapasitasnya. Kita akan coba backup di lokal saja. Di sini ada beberapa mode ya, ada snapshot, ada suspend, ada stop ya. Kita akan pilih snapshot. Selanjutnya di sini ada metode compressionnya ya. Metode compressionnya itu ada fast, ada good, ada fast and good. Jadi kita akan pilih ZHTD ya. Kalau sudah, kita bisa langsung backup saja. Nah, proses backupnya akan jalan. Nah, kalau sudah berstatus oke, berarti proses backupnya sudah berhasil dilakukan ya. Kita bisa lihat sudah ada file hasil backup, dan file hasil backup ini juga akan tersimpan di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba backup mesin kontainer kita. Caranya gampang, sama kayak tadi ya. Lokal kita backup juga. Oke. Sedang melakukan proses backup. Oke, proses backupnya sudah selesai. Kita bisa lihat di sini sudah ada file ZST ya, sudah ada 2 file, ada VZDump untuk Linux container dan ada VZDump untuk QEMU kita ya, mesin Mikrotik kita. Oke, itu adalah proses backup. Selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana cara untuk melakukan proses backup secara terjadwal ya. Nah, sebelum itu kita akan coba simulasikan bagaimana ketika misalnya salah satu dari mesin yang sudah kita backup tadi itu terhapus, bagaimana proses restore-nya. Sini kita akan coba matikan dulu mesinnya ya. Sebelum ke penjadwalan backup, kita akan shutdown dulu mesin kontainer dan mesin VM kita. Oke, jika sudah tershutdown, oke, kita akan coba remove ya. Kita akan coba remove mesin kontainer kita.
Misalnya kita masukkan ID-nya, ini kita centang saja ya. Oke, harusnya sudah selesai proses delete-nya. Dan mikrotik klien kita juga kita akan coba remove ya. 102. Oke. Nah, harusnya sudah berhasil di remove ya. Kita bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi mesin kontainer Ubuntu dan mikrotik client. Nah, selanjutnya kita akan melakukan restore ya terhadap kedua mesin yang sudah kita backup tadi. Kita bisa lihat di sini ada notice-nya dan ada size-nya ya. Mulai dari Ubuntu client dulu, kita akan coba restore. Nah, di sini dia akan konfirmasi ya. Dia akan masuk ke CT berapa, dan di sini from backup privilege levelnya, from backup storage volumenya akan disimpan di mana. Jika sudah, kita bisa restore. Nah, makanya selanjutnya proses restore-nya akan jalan. Oke, tas oke, dan kita juga akan restore dari VM kita ya. Jadi VM ID-nya tadi 102 ya. Kita coba restore. Oke, prosesnya harusnya sudah selesai ya. Kita bisa cek di sini ya. Mikrotik client-nya sudah, apakah bisa kita jalankan. Start now, dan mesin kontainernya harusnya sudah bisa jalan. Nah, oke, kita bisa lihat mesin kontainernya sudah jalan ya. Sudah berhasil jalan dan sudah berhasil login ya. Kita cek. Oke. Dan Ubuntu juga harusnya sudah jalan juga. Oke. Kita bisa lihat ya, Ubuntunya sudah jalan normal ya, dan bisa kita gunakan seperti biasa. Selanjutnya kita akan melakukan proses penjadwalan backupnya ya. Oke, untuk melakukan backup kita bisa masuk ke menu data center ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu backup ya. Sini sudah ada backup. Nah, di sini kita bisa menekan tombol add ya. Nah, di sini kita akan backup di node berapa. Karena kita hanya satu node cluster, maka kita pilih all aja. Di sini storage-nya akan disimpan di mana ya, hasil backupnya. Jadi ini adalah proses penjadwalan ya, schedule-nya ya. Jadi schedulernya tiap berapa menit ya. Di sini ada beberapa pilihan, every 30 menit, setiap 2 jam, tiap hari di jam 21, tiap hari di antara jam 21 dan 2.30 dan 22.30 ya. Dari Senin sampai Kamis ya di jam 00. Oke. Untuk pengujiannya kita akan pilih yang tiap 30 menit, namun di sini kita edit ya, tiap 1 menit dia akan melakukan proses backup. Oke, include selection backup. Kita bisa kirimkan notifikasi ya, misalnya ke email kita agar ada informasi bahwa proses backupnya sudah jalan atau tidak. Di sini kita bisa centang ya mikrotiknya akan kita backup. Kita akan jadwalkan. Oke, misalnya 3 mesin. Selanjutnya kita bisa create ya. Oke, dan ini adalah schedulernya sudah jalan. Selanjutnya kita tinggal menunggu 1 menit ke depan ya, dan kita akan coba cek di ini proses backupnya sudah jalan ya. Kita bisa lihat ada pre-launch-nya, dan di sini penyimpanannya akan disimpan di lokal kita ya. Oke, ini proses backupnya sudah ada beberapa ya. Ini 646, itu yang tadi ya. Kita bisa lihat, kita tunggu hingga 1 menitnya, dan kita juga bisa melihat lognya di bagian bawah ya. Ada cluster log sama ada tasnya yang dilakukan. Oke, di sini bisa kita lihat ya, proses backupnya sedang berjalan ya. Nah,
Dan kita juga bisa lihat di atas ketika proses backupnya sudah selesai. Jadi sini sudah ada MikroTik client ya di 653 tadi. 654 harusnya juga sudah jalan. Oke. Jadi sudah ada 2 proses backup yang berjalan ya. Ada 1 kali di 653 dan harusnya di 654 itu juga jalan proses backup otomatis ya. Oke, kita tunggu ya proses backupnya. Oke, proses backupnya juga lagi jalan ya, bisa lihat. Oke, MikroTik router ya, MikroTik client dan Ubuntu container. Oke, prosesnya sudah selesai, harusnya sudah ada tambahan VM-nya ya. Oke, kita bisa lihat VM-nya sudah tambah banyak ya. Ini backup di 653, 654 dan 655 ya. Karena kita buat schedulingnya itu tiap menit ya. Nah, tentunya kita bisa di sini juga kita bisa lihat proses history backupnya ya. Jika sudah, sebenarnya kita bisa edit secara real time ya untuk waktunya. Misalnya kita akan backup tiap every first day of the month. Oke. Tiap bulan ya. Kita bisa oke. Nah, ini tentunya proses hasil backupnya itu akan terus menumpuk ya tentunya. Karena kita buatnya per menit. Jadi ketika itu dalam 60 menit berarti ada 60 hasil backup ya. 60 dikali 3. Berarti ada 3 image backup ya. Oke, sekarang kita sudah ubah pengaturannya ke tiap bulan ya. Tiap hari pertama di awal bulan ya, the first day of the month. Jam 00 itu akan dilakukan proses backup. Oke, saya rasa sekian ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada panduan atau pada video selanjutnya kita akan coba bahas terkait materi manajemen ya, manajemen konfigurasi dan manajemen user dan password dan permission pada Proxmox. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.